ketiga, peringatan dalam menghadapi pergumulan, jangan tidak setia kepada Tuhan, kata firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Saya tuh kadang-kadang geleng-geleng. Kalau orang Kristen udah mulai curhat banyak masalah, kemudian saya bilang gini, kerja apapun tidak diberkati. Hidupnya penuh dengan misteri. Selalu banyak masalah. Saya bilang gini, kamu hidup dalam dosa ya? Selesai. Karena gini, firman Tuhan jelas. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong, telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar, tapi yang memisahkan engkau dan Allahmu adalah dosa-dosamu. Ada pasangan pacaran, berantem terus, berantemnya parah. Mau nikah tapi berantem terus. Ternyata ketahuan, udah kumpul kebo, gak jaga kekudusan. Kalau orang pacaran udah gebuk-gebukan, pacaran udah kasar, pacaran udah gak ada nilai penghargaan, saya langsung bilang gini, kamu gak jaga kekudusan. Karena efek dari dosa selalu membawa duka cita. Rumah tangga yang awal-awalnya itu penuh dengan pertengkaran, penuh dengan air mata, gak bahagia. Coba cek, waktu pacaran gak jaga kekudusan. Jadi anak-anak muda denger nih, banyak yang jomblo. Jangan asik-asik, esek-esek. Saya kasih tahu, bayar harganya nanti kalau nikah. Banyak orang yang gak jaga kekudusan waktu pacaran, nikahnya gak menemukan kepuasan. Selingkuh gak habis-habis akhirnya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Jangan hidup dalam percabulan. Yang keempat, peringatan dalam menghadapi pergumulan. Jangan mencobai Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 9. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mencobai Tuhan tuh gini, saya diingatkan tentang Yesus. Dalam ujian, pencobaan yang dialami Yesus, dengar, kalau kita dicobai itu biasa. Karena Yesus pun dicobai. Ingat waktu Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, untuk dia apa? Dicobai oleh iblis. Dibawa sama iblis ke 3 tempat. Ingat, salah satu pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus adalah Yesus dibawa ke atas bubungan bait Allah. Lalu Yesus disuruh terjun ke bawah dengan kata-kata gini, aku mendengar tentang engkau bahwa dia akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang kakimu. Ayo terjun, pasti kamu selamat. Iblis tantang gitu. Saya mau kasih tahu gini, Yesus saya yakin punya ilmu terbang. Saya yakin kalaupun Yesus betul-betul terjun dari bubungan bait Allah, Yesus tidak akan celaka. Kalau Yesus benar-benar terjun dari bubungan bait Allah. Apa sih yang sulit buat Yesus, benar gak? Yesus mau dijorokin dari tebing oleh orang banyak. Apa yang Yesus lakukan? Santai aja dia. Jalan di tengah-tengah mereka, menghilang. Di tengah orang banyak Yesus hilang. Apalagi jalan di atas air. Bayangin, Yesus bisa jalan di atas air, masa gak bisa terbang? Aduh, saya tuh berdoa karunia Yesus tuh turun ke saya gitu loh. Bisa jalan di atas air. Jadi kan saya gak usah belajar berenang. Kalau kita ke Papua, kita aman. Dengar baik, Yesus bisa ubah batu jadi roti. Tapi Yesus gak lakukan. Menarik sekali, ketika disuruh terjun dari bubungan bait Allah, Yesus bilang gini, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya gini, masalah tuh jangan dicari. Jangan sok jagoan iman. Orang Kristen zaman sekarang pakai kalung besar sekali. Saya mau kasih tahu, mau kalungmu sebesar apa bentuk salib, kalau kamu tidak jaga diri pasti kena COVID. Saya mau bilang, jangan tantang Tuhan. Ada yang menyepelekan protokol kesehatan, ada yang menyepelekan larangan pemerintah untuk tidak menjalankan ibadah. Tahu kan kecaman-kecapan orang-orang Kristen Farisi? Mana imanmu? Masa baru COVID aja udah gak ibadah? Cari Tuhan dong. Saya kasih kabar teman-teman, ada yang berani pergi onsite khotbah kena corona. Jangan main-main, jangan mencobai Tuhan, ikuti aja aturan. Kalau kita lagi diuji, jangan malah mencobai. Jangan sok-sok nantang Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak bantu aku bayar hutangku, aku bunuh diri. Aku kalau jadi Tuhan bilang gini, bunuh diri aja. Jangan mencobai Tuhan. Tuhan, kalau umur 30 ini udah kawin-kawin, aku mati aja. Kira-kira kawin gak? Udah, kalau lagi di pergumulan, jangan mencobai Tuhan. Udah tahu beda agama, udah tahu karakternya parah, udah tahu gak kenal dalam-dalamnya, udah tahu dia gak punya kerja. Kamu nekat demi cinta. Di tengah-tengah pergumulan cari pasangan, jangan sembarangan. Nanti Tuhan sanggup menyelamatkan kami dalam pernikahan. Ngimpi aja lo, pendeta aja banyak yang cerai, jangan macam-macam. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.